Di dalam Hasanah Teori Pendidikan, terdapat berbagai aliran filsafat pendidikan. Namun demikian, kita memiliki filsafat pendidikan nasional tersendiri, yaitu Pancasila. Berbagai aliran filsafat pendidikan perlu kita pelajari, tetapi pendidikan yang kita selenggarakan hendaknya tetap berlandaskan Pancasila. Pemahaman atas berbagai aliran filsafat pendidikan akan dapat membantu kita untuk tidak terjerumus ke dalam aliran filsafat lain. Landasan dapat diartikan sebagai suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Yang ketiga yaitu pendidikan. Hakikat pendidikan adalah humanisasi. Dan tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai dan norma-norma yang dianut. Berdasarkan hasil uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Struktur landasan filosofis pendidikan yang terdiri dari metafisika, epistemologi, aksiologi, dan dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan yang dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama yaitu konsep filsafat umum, yang terdiri dari hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Yang kedua adalah konsep pendidikan, yang terdiri dari tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan peranan pendidik dan peserta didik. Karakteristik landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya atau bersifat faktual, melainkan berisi tentang konsep-konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakan secara ideal. Aliran landasan filosofis pendidikan. Terdapat 3 aliran. Yang pertama yaitu idealisme. Dalam konsep idealisme, pada hakikatnya realitas bersifat spiritual dan manusia adalah makhluk spiritual yang bisa berpikir dengan memiliki tujuan hidup dan hidup dalam dunia dengan satu aturan moral yang jelas. Dalam penerapan pendidikan, memiliki tujuan untuk pembentukan karakter, pengembangan bakat insani, dan kebajikan sosial. Metode yang diutamakan adalah metode dialektik, namun demikian, tiap metode yang mendorong belajar dapat diterima dan cenderung mengabaikan dasar-dasar fisiologis untuk belajar. Yang kedua yaitu realisme. Dalam konsep realisme, umumnya memandang dunia dalam pengertian materi yang hadir dengan sendirinya, tertata dalam hubungan-hubungan yang teratur di luar campur tangan manusia. Yang ketiga adalah pragmatisme. Dalam aliran pragmatisme, suatu teori umum tentang kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman dan berpikir. Dalam penerapan pendidikan adalah pertumbuhan sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung terus-menerus dari pengalaman yang terakumulasi, dan sebuah proses sosial. Bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan yaitu Pancasila. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Karena Pancasila adalah dasar negara, maka pengimplikasiannya juga menjadi dasar pendidikan nasional yang sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Konsep filsafat umum. Yang pertama, metafisika. Metafisika yaitu hakikat realistis bahwa bangsa Indonesia meyakini alam semesta tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Epistemologi. Epistemologi sendiri merupakan hakikat pengetahuan, yang artinya segala pengetahuan bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu hakikat nilai. Sumber pertama dari segala nilai hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia adalah makhluk Tuhan,
pribadi atau individual, dan sekaligus insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan individu. Implikasi terhadap pendidikan. Sesuai pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan menurut pandangannya tentang hakikat realitas, manusia, pengetahuan, dan hakikat nilai diimplikasikan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, kurikulum pendidikan disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, dan persatuan nasional, serta nilai-nilai kebangsaan. Metode pendidikan. Dalam metode pendidikan, pemilihan dan aplikasi hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai hakikat manusia atau peserta didik, karakter isi atau materi pendidikan, dan fasilitas alat bantu pendidikan yang tersedia. Yang terakhir, orientasi pendidikan. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi dan fungsi kreasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan, dan lain sebagainya yang dijunjung tinggi atau dipandang berharga untuk tetap dipertahankan. Adapun fungsi kreasi dilandasi asumsi bahwa realitas tidaklah bersifat terberi atau given, dan telah selesai sebagaimana diajarkan oleh sains modern. Peranan landasan filosofis pendidikan. Peranan landasan filosofis pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Dalam praktek pendidikan, yaitu para guru dituntut agar melaksanakan peranan sesuai semboyan Tutwuri Handayani, yaitu memotivasi dan mendorong semangat siswa dari belakang. Guru yang memahami dan meyakini asumsi-asumsi dari semboyan Tutwuri Handayani akan menghargai dan mempertimbangkan bakat setiap siswa dalam rangka belajar sekalipun para siswa memiliki kesamaan, tetapi guru juga menghargai individualitas setiap siswa. Pada asumsi Tutwuri Handayani, guru akan memahami kebebasan yang dimiliki setiap siswa, sehingga perbuatan guru dalam praktek pendidikannya bukan untuk membentuk prestasi belajar tanpa mempertimbangkan bakat atau kecepatan dan kapasitas belajar masing-masing siswa.